Di tengah ketidakpastian global, David Schwartz yang merupakan CTO dari Ripple mempost ya sebuah postingan di Twitter itu dengan gambar unicorn. Di sana ada 4 gambar unicorn dengan latar belakang gedung-gedung yang sudah hancur akibat peperangan mungkin ataupun katastrofik ya, gempa bumi atau apalah segalanya seperti itu. Dan hari ini juga kita akan berbicara mengenai prediksi The Simpsons atas kejadian-kejadian di dunia ini ya, seperti perang. Dan tanggapan saya juga di sini ya mengenai The Simpsons ini ya semacam kita membuat eksperimen lah ya. Bagaimana dunia ini akan beralih ya atau shifting dia dari traditional finance atau keuangan yang tradisional itu menuju ke digital finance atau keuangan yang serba digital nanti teman-teman. Dan The Simpsons di sini kita lihat sebagai signs ataupun pertanda ya. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Bagi yang pertama hadir di sini, silakan jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita ketika saya memposting ataupun mengupload berita berikutnya ya. Dan pada hari ini teman-teman, seperti yang saya katakan, kali ini kita akan berbicara mengenai event-event yang terjadi belakangan ini ya, terutama yang kaitannya dengan prediksi dari The Simpsons ya. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu di sini. Ada sebuah serangan cyber ya terhadap Amerika di sini. Hackers knock some US airport website offline. Jadi di sini terjadi hari Senin kemarin ya. Ini serangan terhadap bandara-bandara besar yang ada di Amerika ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga di sini ya, yang diserang ini kebanyakan ya merupakan bandara-bandara yang bisa dikatakan the largest American airports gitu kan, dan ini ditargetkan oleh the Russian Federation teman-teman. Ini pun masih sebuah spekulasi ya, karena berita ini kan belum clear ya, belum jelas ini siapa pelakunya dan apakah mereka sudah mengumumkan oh ini namanya, oh ini pelakunya, belum ada teman-teman. Jadi ini semacam perang dingin juga, mereka mulai saling tuduh-menuduh, dan dari pihak Rusia juga belum ada suara ini, seperti yang saya cari beberapa page sebelum ini ya. Dan kalau kita lihat juga di sini mengenai cyber attack tersebut, ternyata teman-teman ada berita mengenai persiapan ya dari 10 negara untuk mensimulasikan cyber attack on global financial system, dan ini terjadi di Israel teman-teman. Jadi yang menginisiasi kegiatan ini mungkin atau jadi tuan rumahnya ya mungkin di Israel di sini teman-teman. Dan ini sudah 10 bulan yang lalu teman-teman, di sekitar tanggal 9 Desember 2021. Dan kejadian itu terjadi sekarang ini mengenai cyber attack di airports, dan kemudian nanti ada kemungkinan juga, kita tidak menginginkan ya, mereka akan mulai attack ke bank-bank ataupun institusi-institusi finansial lainnya. Dan series dari kejadian ini teman-teman, ada hal yang menarik di sini ya, dari The New York Post di sini, The Simpsons to reveal secret for predicting the future, showrunner says. Ada hal yang menarik ya, di beberapa kejadian besar di dunia ini sudah ditampilkan duluan ya di serial dari The Simpsons. The Simpsons ini merupakan acara yang sekarang ini sudah season 33 ini. Sudah 3 dekade mereka ini berjalan teman-teman, dan dari beberapa episode mereka ada yang ternyata orang baru sadar, oh ini kejadian persis seperti yang diprediksikan ataupun yang pernah ditampilkan di episode-episodenya The Simpsons teman-teman. Salah satu di sini coba kita buka ya. Di sini kejadian 911, dan ternyata dari brosur ya di episode tersebut ada brosur yang bertuliskan $9, kemudian ditumpuk dia ke dalam 11 styled up like towers ya. Jadi ditumpuk dia ke dalam bentuk seperti tower begitu kan, 11. Ini terjadi di tahun 1996 teman-teman. Kemudian itulah yang terjadi kemarin. Orang-orang melihat dengan terperangah kejadian di 9/11 tersebut teman-teman. Apakah ini coincidence? Bisa jadi ini sebuah coincidence, tetapi menurut saya terlalu banyak hal yang terjadi di dunia ini itu sudah diprediksi duluan ataupun secara tidak sengaja ya ditampilkan oleh The Simpsons di sini teman-teman. Kemudian mengenai kejadian Ukraina dan Rusia ini teman-teman, itu sudah diprediksikan di tahun 1998. Ini orang mengatakan prediksi, padahal The Simpsons-nya mungkin ya mereka membuatnya hanya untuk hiburan seperti itu, tetapi kejadiannya di tahun 2022 ini sungguh di luar nalar ini sepertinya kalau kita yang orang Indonesia. Dan ini seperti yang saya tampilkan di tweet pertama tadi mengenai bagaimana Rusia ini bangkit dia dari awalnya dia menyebut dirinya Rusia, kemudian mereka mereveal aslinya mereka itu adalah Uni Soviet atau Soviet Union. Tetapi kembali lagi ya, semua hal ini teman-teman, berita seperti ini itu kembali lagi ke bagaimana kita memfilter ya, apakah ini
suatu kejadian yang benar-benar sudah terencana ataupun sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, kemudian baru terjadi setelah The Simpsons ini dibuat. Jadi di sini ada sebuah komentar yang saya coba highlight di sini ya, isinya itu dia katakan bahwa kemungkinan juga tim-tim dari The Simpsons ini sudah membuat episode tersebut dan akhirnya tim-tim yang datang belakangan ini langsung mengeksekusi seperti yang pernah terjadi di The Simpsons. Ini memang liar prediksi seperti itu atau pemahaman seperti itu, teman-teman. Tetapi kan balik lagi tetap ya kita yang menjadi filter untuk semua berita yang kita baca, teman-teman. Dan akibat dari kejadian Rusia dan Ukraina ini juga ya, teman-teman ya. Kita berbicara krisis, semoga di Rusia dan Ukraina itu cepat terjadi perdamaian sehingga kita tidak melihat lagi nih korban-korban yang berjatuhan, karena pada saat sekarang saja ya, untuk diupdate 1 hari yang lalu kematian itu sudah 29.916 orang itu yang terdata, teman-teman. Kita berharap semoga cepat sembuh negara-negara ini supaya kita bisa hidup dalam keadaan yang damai. Peace, my friend, peace. Dan seperti yang saya katakan tadi, perang ini memang kadang-kadang ya tidak terhindarkan, teman-teman. Meskipun kita mengatakan bahwa itu jelek, tetapi menurut saya ya, ada juga hal yang menarik untuk kita lihat di sini. Tiba-tiba saja di tengah ketidakpastian seperti ini, David Schwartz yang merupakan CTO dari Ripple itu men-tweet unicorns. Dan di sini coba kita lihat ya, teman-teman. Ada unicorns di sini, ada 4 unicorns yang dia tampilkan di sini. Backgroundnya ini yang menarik, teman-teman. Apakah dia mencoba untuk mengikuti jejak dari The Simpsons? I don't know, guys. I don't know. Yang pertama di sini kan ini di belakangnya ini ada unicorns putih, di belakangnya ini sudah rusak-rusak ini berantakan. Kemudian unicorns berikutnya adalah di sini, teman-teman. Dia berdiri di belakang sebuah bukit ya, yang kemungkinan tandus di sana berkabut seperti itu. Dan unicorns ketiga dia berdiri menyamping ya, di belakang atau di sampingnya dia itu ada reruntuhan juga di sana. Dan yang terakhir di sini juga merupakan unicorns, di belakangnya itu ada gedung-gedung yang masih menjulang tinggi tetapi dia ditutupi oleh kabut, teman-teman. Jadi kita ini masih belum jelas melihat arah ekonomi ini. Jadi kalau saya mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh David Schwartz melalui bahasa kode seperti ini, saya kira masih berkabut masa depan kita untuk secara ekonomi global itu, teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki pendapat lain ya, atau prediksi yang lain, atau pemahaman yang lain dari apa yang saya sampaikan di sini, silakan jangan ragu, teman-teman, untuk menuliskan komentar kalian di bawah ini ya. Dan kita lanjutkan sekarang masih mengenai XRP. Did Tony actually know? I guess we'll see. Apakah Tony tahu sesuatu? Coba kita lihat apa yang ditweet oleh si Tony Valentino di sini. Dari akun Spirit Wolf Guide ini ya, dia men-screenshot langsung akun Twitternya Tony Valentino. Dikatakan ya mengenai XRP di sini, regulatory clarity will be the first major announcement. This will open the gates to many institutions that are waiting on the sidelines. Jadi dengan clearnya regulasi ya, itu merupakan announcement yang paling utama ya di sini dan akan membuka pintu-pintu ataupun gerbang-gerbang institusi yang telah menunggu lama di sini untuk masuk ke dalam investasi Ripple ataupun XRP ya. Dan langkah berikutnya itu adalah the next step ya, will be the UN, IMF, Fed throwing their weight behind XRP. Jadi mereka itu mungkin akan menyusul di belakang ya, teman-teman. Kemudian 50 miliar XRP kurang lebih ya telah keluar dari escrows yang dimiliki oleh para globalis itu, teman-teman. Kemudian why boom? Times you ask, kapan boom? Kenapa boom yang kamu katakan? Menurut Tony Valentino di sini, IMF or BIS atau UN itu akan segera ya nanti itu untuk mempurchase XRP dari exchange, teman-teman. Dan tweet terakhir dari Tony Valentino, teman-teman, kalian harus mengerti ya bahwa misi dari Ripple, R3 dan others yang dengan Ripple ini ya, atau yang lainnya dari Ripple ini, tidak hanya sekedar kecepatan remittance payment, teman-teman, tetapi dia ini punya misi untuk preventing recession, untuk menghindarkan kita dari resesi ataupun catastrophic collapse dari global financial system yang gagal itu, teman-teman. Itu misi dari Ripple ataupun XRP seperti dikatakan oleh Tony Valentino. Dan setelah saya cari Twitter dari Tony Valentino di sini, teman-teman, apa yang saya temukan di sini adalah akun ini tidak ada. Entah ini dihapus atau di take down atau dihilangkan begitu saja, saya tidak tahu, teman-teman. Disinilah banyak hal-hal yang misterius, atau dia hanya sekedar hadir kemudian langsung bikin tweet atau ada skenario di belakang dia. I don't know, guys. Tetap filter itu ada di kita, teman-teman. Masalah kita percaya atau tidak,
Itu tergantung di kita kan. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman, two huge Ripple partners. Ada dua partners yang besar dari Ripple ke depan ini. Ini sebuah spekulasi tetapi dia punya backup datanya di sini teman-teman. World Bank and the IMF News ya. Brad and Chris both sits on the board of the IMF. Jadi mungkin Brad Garlinghouse di sini, kemudian mereka ini dan Chris itu duduk satu panggung di IMF itu teman-teman. Apakah kita sudah dekat untuk memberikan kunci escrow kepada IMF? Are we getting closer to handling the key of escrow? Mungkin saja teman-teman, mungkin saja itu bisa terjadi. Tetapi coba kita lihat data di sini ya, untuk backup data dari pernyataannya dia di sini. Ingat ya, Brad itu dan banyak orang lainnya itu, atau big players lainnya itu masih di satu page yang sama. Linknya ada di bawah di sini teman-teman. Ini linknya jika kalian ingin, tetapi saya ingin menampilkan sebentar saja di sini ya. The member of high level advisory group untuk the IMF Communication Department. Lihat di sini, yang di blok di sini ya, Chris Larsen, Executive Chairman of Ripple. Apa kaitannya dengan IMF di sini? Kalian bisa simpulkan sendiri teman-teman, karena menurut saya ya untuk Ripple ini dengan banyak sekali kasus ataupun tuduhan dari SEC, kemudian kita membuka satu persatu, ternyata banyak sekali mereka terkoneksi dengan IMF, kemudian mereka juga terkoneksi dengan Rothschild yang di majalah The Economist tahun 1988, 1991, kemudian data-data yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Kalian bisa lihat di video yang ini ya, ketika saya mereview beberapa data yang ditemukan oleh warganet atau netizen lah seperti itu, untuk menambah referensi kalian mengenai Ripple ini teman-teman. Jadi kesimpulan saya hari ini adalah apapun beritanya, spekulasinya, prediksinya, baik itu dari The Simpsons, baik itu dari Twitter community, ataupun XRP community yang ada di Twitter, tetap kembali lagi ke diri kita masing-masing dan bagaimana kita memfilter ataupun memahami berita tersebut teman-teman. So, sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Hampir lupa, video saya yang berikutnya nanti ini teman-teman, sorry ya, saya lanjut dulu sebentar. Video yang akan saya buat nanti ini adalah tentang The Wizard of Oz, itu mengenai prediksinya dia ataupun warning dari novel yang sudah mendunia itu ya, The Wizard of Oz, tentang bahaya dari gold standard teman-teman. Dan bagaimana nanti itu silakan kalian nonton di update setelah video ini ya teman-teman. So, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.